Saya mendukung permohonan pemohon ketika mengatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini tidak memperlakukan anggota DPR, DPRD, dan DPD secara adil. Karena pada saat yang sama, ketentuan seperti ini tidak diberlakukan untuk jabatan lainnya seperti presiden dan menteri yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, secara moral, konstitusi, dan konsistensi pengaturan norma perundang-undangan, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut karena bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2, dan pasal 28 ayat 3. Demikian disampaikan oleh Iwan Satriawan, ahli pemohon melalui video conference dalam sidang pengujian Undang-Undang Pilkada pada Senin 31 Agustus 2020 di ruang sidang Pleno MK. Sementara itu, menurut Perludem yang diwakili oleh Fadli Ramadhanil selaku pihak terkait mengatakan apabila pasal tersebut dibatalkan oleh MK, maka akan menimbulkan perbedaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menghilangkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang tidak adil. Hal ini disebabkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada tidak hanya mewajibkan untuk mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD saja, melainkan juga jabatan lain, yakni di dalam pasal 7 ayat 2 huruf T menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, anggota Polri, pegawai negeri sipil, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan juga berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.